Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said. Sabahul khair Ustadz. Masya Allah, baru kali kita Ustadz. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi maupun ibu-ibu yang bergabung pada hari ini yang saya hormati. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman, Islam dan hidayah sehingga kita bisa mengikuti kajian walaupun melalui Zoom meeting ya. Hari ini alhamdulillah bersama insyaallah Al-Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said. Selanjutnya salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca shalawat ya karena ini juga di bulan yang baik ya, semua bulan memang baik tapi ini bulan yang sangat istimewa ya, bulan Zulhijjah. Maka mari sama-sama kita membaca shalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali pengajian ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan acara pengajian kita ini berjalan dengan lancar dan tentunya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik ibu-ibu, sebelum acara pengajian kita mulai, mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Winnie Gunarso, yaitu Quran Surah Al-Hajj, Surah 22 ayat 34. Silakan Bu Winnie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad
kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bu ini. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, karena Ustaz juga sudah hadir di hadapan kita bersama. Mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Hasani Ahmad Said dengan tema kurban di masa pandemi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol. Masih di mute mungkin Ustaz suaranya. Kayak gimana Ustaz? Iya, sudah terlihat? Iya, sudah Ustaz. Sudah terlihat screen? Sudah terlihat ya? Belum Ya. Ustaz, masih di. Tapi belum keluar Ustaz, masih. Oh, belum keluar? Iya. Sebentar. Sudah terlihat? Belum Ustaz, masih belum. itu. Sebentar. Di sini sudah tampil ya. Coba saya stop screen dulu. Sudah tampak? Iya, sudah mulai Ustaz. Sudah ya? Ya. Sudah ya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, di pagi yang alhamdulillah penuh dengan kesyukuran,
di pagi yang indah dengan suasana dan cuaca sejuk pagi hari ini di tanggal 4 Zulhijjah, di tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2021. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan limpahan nikmat dan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan pagi yang mulia ini masih bisa bermuajahah, bertatap muka melalui kajian online, kajian muslimah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi Martilang. Insya Allah pagi hari ini kita akan mengulas seputar kurban di masa pandemi. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari berbagai musibah dan mara bahaya, khususnya terhindar dari segala macam virus, termasuk di dalamnya virus COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Fatihah ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dalam rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam bisnis kita, dalam mendidik anak-anak, dan mungkin sebagian ada cucu-cucu kita. Dan berkah itu artinya ziyadatul khair, terus tambahnya nilai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kirimkan Al-Fatihah wabil khusus kepada kedua orang tua kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah luaskan kuburnya. Kelak kita bermohon mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, siapapun, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, atau bisa jadi saudara-saudara kita yang meninggal baik karena COVID maupun karena memang sudah usia atau memang sudah kena umurnya, mudah-mudahan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula kita membacakan sholawat atas baginda Nabi Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu tercurah juga kepada kita yang hadir, wabil khusus yang hadir di majlis ilmu, di kajian muslimah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi ini. Pagi ini kita akan menyimak, mengurai tentang kurban di masa pandemi. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu salihah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan curahan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kurban tahun ini 2021 atau yang bertepatan dengan 1442 Hijriyah ini kurban kedua kalinya di masa pandemi. Tahun sebelumnya 2020 kita juga masih pandemi, dan di tahun 2021 ini kita masih juga diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah berupa pandemi COVID-19, sehingga kurban kali ini berbeda dengan kurban-kurban tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka pagi hari ini kita akan mengurai tentang kurban di masa pandemi. Seperti apa itu kurban, bagaimana syariatnya, dan bagaimana kita bersikap ketika kurban di masa pandemi. Dan bagaimana fatwa Majelis Ulama tentang hal ini. Itu yang kira-kira akan kita bincangkan kurang lebih dalam waktu 1 jam ke depan, insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dalam perspektif fikih, kurban itu disebut juga dengan istilah udhiyah. Udhiyah itu menyembelih binatang ternak, mengalirkan darahnya, binatang ternak itu udhiyah. Maka hari raya yang kedua yang kita rayakan itu juga masih seakar kata dengan udhiyah, itu yaitu adha. Idul Adha itu seakar dengan udhiyah. Nah, ingin saya sampaikan kenapa Idul Adha atau kenapa Idul Kurban itu kita kenal dengan istilah udhiyah, ya. Dari kalau kita membaca, kalau kita melihat, kalau kita flashback ke belakang tentang sejarah bagaimana syariat kurban itu ada, ya. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengurbankan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam sampai kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, ya. Ibadah kurban disebut udhiyah. Udhiyah artinya menyembelih binatang ternak, ya. Kenapa binatang ternak? Kenapa tidak menyembelih yang lain, ya? Kenapa tidak mempersembahkan yang lain? Tetapi Allah meminta untuk menyembelih binatang ternak atau udhiyah. Nah, ada satu pendekatan binatang itu dianggap nilainya sama. Baik saat ini, 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, atau bahkan dari masa Nabiullah Ibrahim sampai Nabiullah Muhammad sampai hari ini, nilai value dari binatang ternak itu nyaris nyaris sama nilainya. Kalau hari ini misalnya harga binatang ternak itu mulai dari 2 atau 3 juta kalau yang kambing sampai 4-5 juta. Kalau yang sapi mungkin harganya antara 30 sampai 50. Kalau mungkin unta sekitar 50, ada yang 50 sampai 100 juta. Nilai itu kira-kira sama dengan 100 tahun yang lalu. Nilai itu sama dengan sekian abad yang lalu nilainya. Nah, maka luar biasa syariat kurban yang sering diistilahkan dengan istilah udhiyah, yang udhiyah itu artinya menyembelih binatang ternak di hari raya Idul Adha, ya, sampai hari tasyrik. Idul Adha itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Saat ini sudah memasuki 4 Dzulhijjah, berarti kurang lebih sepekan lagi kita akan merayakan Idul Adha. Kita menyembelih hewan kurban itu. Lalu kemudian sampai hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selesai itu tidak ada lagi atau sudah selesai Idul Adha itu. Maka tujuan dari kita menyembelih, kita berkurban itu adalah sesuai dengan arti kurban, itu terambil juga dari kata qarraba yuqarribu taqriban, taqarrub wa qurbanan.
ternyata kurban itu seakar kata dengan takarrub. Takarrub itu artinya mendekat kepada Allah, dalam artian bahwa ketika kita ingin mendekat kepada Allah, salah satu jalannya adalah dengan jalan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya begitu banyak ya. Salah satunya atau dari sekian banyak dalil itu misalnya kita bisa lihat fasalli li rabbika wanhar. Ini di surah Al-Kautsar di ayat 1, ayat 2, secara spesifik di ayat 2-nya Allah berfirman di surah Al-Kautsar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu, kepada Nabiullah Muhammad SAW. Khitabnya bukan hanya memberikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, tetapi juga kepada umatnya hingga kita hari ini. Apa yang diberikan Allah? Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Paling tidak Allah memberikan, ahli tafsir memberikan dua makna Al-Kautsar. Yang pertama, Al-Kautsar di sini maknanya telaga Kautsar. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala selesai dari kehidupan ini, pindah ke kehidupan berikutnya, dari alam dunia ke alam kubur, dari alam kubur ke alam akhirat, maka Allah siapkan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah telaga Kautsar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan Al-Kautsar, telaga Kautsar kepada kita semua, dipersiapkan untuk kita semua nanti di akhirat. Yang kedua, kata ahli tafsir, Al-Kautsar di sini adalah maknanya Kautsar itu seakar kata dengan katsir. Katsir itu artinya banyak. Kalau Kautsar itu lebih banyak atau melimpah. Apa yang melimpah itu? Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak, begitu luar biasa Allah melimpahkan kasih sayangnya, melimpahkan nikmatnya kepada kita. Saking banyaknya Allah menggunakan redaksi Kautsar, ya, saking banyaknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luar biasa, maka di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Fasalli di sini, kata ahli tafsir, fasalli di sini adalah salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah atau dan lakukanlah kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu-ibu sekalian, jamaah muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini jelas bahwa perintah Allah itu begitu jelas, bahwa ketika nikmat-nikmat Allah begitu banyak, nikmat sehat, nikmat berumah tangga, nikmat bermasyarakat, nikmat beragama, nikmat dalam segala bidang. Ketika nikmat-nikmat Allah itu sudah Allah berikan secara gratis kepada kita. Di ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat Allah itu rasanya tidak akan mampu kita hitung. Dari bangun tidur sampai kita tertidur lagi, begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah itu tidak terbatas kepada rizki saja, begitu gaji saja, tidak. Kita sehat ini adalah nikmat Allah.
kita berumah tangga nyaman, aman, ini nikmat Allah. Suami mendapatkan pekerjaan layak, ini nikmat Allah. Dan lain sebagainya, anak-anak saleh dan salehah, itu adalah nikmat Allah. Maka begitu nikmat Allah yang begitu besar, masa iya kita tidak mau berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat syariat, tadi sudah saya singgung di awal, ketika Allah begini, ibu-ibu sekalian, Allah itu sangat pencemburu. Allah itu sangat pencemburu. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kalau kita lihat kisahnya, kita baca di Qasusul Anbiya misalnya, di Qasusul Anbiya itu dijelaskan Nabiullah Ibrahim itu sangat dekat. Saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim itu diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah, ya. Masya Allah. Kalau sudah kekasih itu sama seperti kita punya kekasih, apapun kita kasih, ya. Pengorbanan kita kita berikan untuk kekasih kita. Nah, begitupun Allah menjuluki Nabiullah Ibrahim dengan Khalilullah. Selama 80 tahun itu, kurang lebih 80 tahun usia Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalian, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi apakah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu putus asa dan akhirnya menjauh dari Allah? Tidak. Justru Nabiullah Ibrahim tidak pernah putus doanya, dan doa ini diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas salihin. Ini juga sekaligus amalan bagi ibu-ibu atau siapapun yang ingin menambah anak lagi, panjatkan doa ini, Rabbi habli minas salihin. Atau yang mohon maaf agak sulit diberikan keturunan oleh Allah, panjatkan terus doa ini, doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya. Nah, Allah itu sangat pencemburu, ya. Allah itu sangat pencemburu. Nah, saking cemburunya Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim sepanjang usia 80 tahun itu kurang lebih tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia 80 tahun itu kemudian Allah memberikan keturunan berupa Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Allah pencemburu kepada Nabiullah Ibrahim, jangan sampai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi jangan sampai cintanya kepada Ismail melebihi dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ini mengajarkan kepada kita ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita cintanya kepada anak, cintanya kepada keluarga, cintanya kepada jabatan, cintanya kepada suami, cintanya kepada orang tua melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan perintah kepada Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan anak sematawayangnya ini. Diuji oleh Allah, betulkah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui tabir mimpi bisa dilihat di dalam surah As-Saffat ayat 102, 103, 104, 105. Melalui tabir mimpi itu, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim tidak gentar dengan mimpi itu karena tahu nikmat yang begitu besar. Nah, kita belajar dari Nabiullah Ibrahim yang mengorbankan Ismail, anak sematawayangnya, dan kita diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat. Maka fasolli li rabbika wanhar. Melalui ayat ini kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, melakukan pengorbanan atau melakukan korban, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira makna surah Al-Kautsar ayat 2. Di ayat yang lain di surah Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ibadah kurban itu kita mempersembahkan unta, kita mempersembahkan binatang ternak, sapi, kerbau, kambing,
itu semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syairillah, syair atau syiar-syiar Allah. Kita berkurban itu sesungguhnya sedang mensyiarkan agama Allah. Ya. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita berkurban, ketika kita mensyiarkan binatang-binatang ternak yang kemudian kita kurbankan itu, maka lakum fiha khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Siap-siaplah, kata Allah, ketika kita mengorbankan sebagai bentuk syiar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berkurban sebagai bentuk syiar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita lakukan, lakum fiha khair, maka orang yang berbuat demikian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha khair, ya. Itu juga yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mengorbankan Ismail alaihissalatu wassalam. Maka apa yang didapatkan Nabiullah Ibrahim? Makkah yang dulu bernama Bakkah, kering, kerontang, orang nggak mau datang ke Mekah itu, yang dulunya bernama Bakkah, panas, terik. Tetapi begitu Nabiullah Ibrahim berkurban dengan totalitas, maka Allah ganti, ya, Mekah yang dulunya kering kerontang, yang orang enggan untuk datang ke sana, diganti dengan bibakkata mubarakah, kata Allah. Allah berikan keberkahan Mekah menjadi tempat yang haram, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabiullah Ibrahim juga melalui keturunan sampai sekarang mendapatkan banyak kebaikan. Ya, tadi sudah saya sebutkan Mekah yang dulu kering kerontang, panas, terik, yang orang enggan untuk datang ke sana. Kemudian karena sebab Ibrahim mengorbankan secara totalitas, Allah ganti tempat itu menjadi bibakkata mubarakah, Mekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sholat di Mekah, ya, sholat di Masjidil Haram sama seperti kita sholat di tempat yang lain, satu rakaatnya bernilai dengan 100.000 rakaat. Masya Allah, kita kangen untuk datang ke sana, ibu-ibu sekalian. Terakhir saya tahun 2020 akhir membawa jamaah umroh plus Turki. Pas 3 hari saya sampai rumah, dinyatakan Indonesia lockdown, ya. 2020 di bulan Februari. Kita kangen datang ke sana, Masya Allah. Karena kita sholat di sana, di Masjidil Haram, sama seperti kita sholat di tempat yang lain. Berpahala di tempat yang lain 100.000 rakaat. Di Masjid Nabawi kita sholat sama seperti kita sholat di tempat yang lain 1.000 rakaat. Masya Allah. Maka ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi barakna haulah. Allah berkahi sekelilingnya. Ya. Adanya air Zam-Zam yang dulu kering kerontang. Ya. Ini menjadi bukti bahwa keberkahan dari apa yang dilakukan, syariat yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dilanjutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lakum fiha khair. Maka siap-siap orang yang berkurban tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, ya khususnya tahun ini, maka kita siap-siap juga menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun itu, kebaikan karir kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan suami kita, kebaikan diri kita, kebaikan yang tak pernah terhitung dan tak terhingga. Bahkan Nabi Muhammad SAW, saking istimewanya ini kurban, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu salihah sekalian, kebaikannya itu laksana dihitung. Kalau kita kurban kambing 1 misalnya, maka sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing itulah kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau kita melihat hadis Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini akranaini amlahaini yadbahu wa yukabbiru
wa yusammi wa yadha'u rijlahu ala safhatihima. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu pernah menyembelih kurban 2 kambing gibas putih ya, yang bertanduk ya. Nah, beliau menyembelihnya itu dengan tangan beliau sendiri. Jadi ini disunnahkan ketika kita berkurban, kalau bisa kita sembelih sendiri, ya suami kita atau anak-anak kita yang sudah baligh ya tentunya. Kalau tidak memungkinkan ya silakan, nggak apa-apa dikasih ke yang ahlinya, ya, yang ahlinya. Apalagi ini kita berbicara tentang masa pandemi misalnya. Ya. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, membaca basmalah, membaca takbir, ya, wa yukabbir, ya, wa yusammi, wa yadhahu rijlahu ala safhatihima. Beliau meletakkan kaki beliau pada pipi kedua hewan tersebut. Nah, ini cara Rasulullah SAW dalam menyembelih. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke hukum kurban. Hukum kurban itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Paling tidak kalau memungkinkan ya 1 orang ya, atau sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu paling tidak 1 keluarga 1 ekor kambing. Syukur-syukur bisa sapi ya. Itu sudah sunnah kifayah, kolektif untuk 1 keluarga. Kalau tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan karena kita mampu, maka silakan untuk 1 orang 1 kambing. Kalau mau disapikan untuk 7 orang. Ya. Ya, jadi hukumnya sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan ya untuk setiap orang. Ya. Jadi kalau di sini ada 17 orang ini satu-satu masing-masing ya. Atau ada juga hukumnya sunnah kifayah ya. Jadi minimal dalam sekeluarga itu jangan sampai enggak gitu kira-kira. Sunnah kifayah itu. Sunnah kifayah itu sunnah kolektif. Ya 1 kambing udah diniatkan untuk seseorang dan diniatkan untuk ya paling tidak mewakili seluruh keluarganya, itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya apabila salah satu dari anggota keluarga sudah menunaikan kurban, maka anjuran itu sudah gugur bagi anggota keluarga yang lain. Ya. Tetapi hukum kurban itu bisa menjadi wajib atau bisa menjadi wajib manakala kurban itu diniatkan untuk nazar. Ya, nazar. Maksudnya gini. Kalau anak saya lulus misalnya, maka saya bernazar untuk kurban tahun depan. Nah, ketika sudah nazar ini, maka hukumnya menjadi wajib. Ya. Misalnya kalau proyek saya goal, maka saya akan kurban unta misalnya ya. Maka kurban unta itu menjadi wajib hukumnya. Kenapa? Karena nazar ya. Tapi kalau tidak nazar itu sunnah muakkad atau muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Paling tidak sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau sudah 1 keluarga kolektif, maka keluarga yang lain tidak atau sudah gugur melakukannya. Ya, baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini agak macet-macetan. Suara saya terdengar nggak ibu-ibu? Suara saya terdengar?
Assalamualaikum. Terdengar Ustaz. Terdengar ya? Benar Ustaz. Khawatirnya Simak Ustaz. Menyimak. senyap. Baik. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kok agak macet-macet sebentar. Slide-nya belum pindah-pindah ya, Bunda ya? Sekarang dihukum kurban Ustaz. Iya, ini di itunya kok nggak pindah, maksudnya mau ke berikutnya. Baik, tidak apa-apa, saya lanjutkan saja. Nah, setelah kita mengetahui hukum kurban, dalil-dalilnya, ya, lalu apa standarisasi, ya, atau paling tidak hewan kurban itu dalam ayat Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di surah Al-Hajj, ya. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi yang dianjurkan itu adalah hewan kurban, binatang ternak. Dalam hal ini adalah kambing, sapi. Kalau di Indonesia dikiaskan boleh juga kerbau. Lalu satu lagi adalah unta. Ya. Jadi itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min bahimatil an'am, bentuk-bentuk hewan kurban kita. Untuk apa itu? Wa yadhkuru ismallah, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Ya, dari tanggal 10 ya kita berkurbannya, lalu kemudian tanggal 11, 12, 13 di hari naharnya, ya. Itu semuanya ala ma razaqahum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi sekian banyak rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi kita diajak melalui ayat ini untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita melakukan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat-nikmat atau rizki-rizki yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa saja standarisasinya? Standarisasi hewan kurban itu paling tidak ada 3 karakteristik atau 3 standar. Yang pertama, umurnya cukup, ya. Kalau unta itu sudah sempurna usia 5 tahun, ya, dan mulai memasuki tahun ke-6. 5 tahun sudah sempurna, sudah memasuki meskipun baru 1 hari di tahun ke-6, ya. Itu untuk sapi, ya, untuk unta. Untuk sapi dan kambing itu usia sempurna itu di usia 2 tahun. 2 tahun sempurna, lalu kemudian memasuki tahun ke-3 meskipun baru 1 hari. Jadi bisa dipastikan standar yang pertama adalah cukup dari sisi umurnya, ya, cukup dari sisi umurnya. Yang kedua, binatang yang kita kurbankan itu dalam keadaan sehat, dipastikan sehat, tidak ada cacat, ya, tidak ada cacat. Misalnya telinganya lengkap, matanya lengkap, kakinya lengkap, tidak ada cacat sedikit pun, misalnya tidak ada
ya penyakit, tidak buta, tidak terpotong, itu dipastikan hewan-hewan yang kita kurbankan itu hewan yang dalam keadaan sehat. Nah, selain itu, selain standar yang cukup umur, lalu kemudian sehat, kalau kita berkurban untuk unta atau sapi, bisa dipastikan dipastikan bahwa kurban kita itu untuk 7 orang, ya. Sedangkan kalau untuk kambing, ya 1 orang. Ya. Baik, kapan waktunya? Tadi sudah kita singgung, waktu penyembelihan itu mulai tanggal 10 Zulhijjah, ya, setelah sholat Idul Adha dan sudah mendengarkan khutbah hari raya Idul Adha, maka disitulah waktu penyembelihan hewan kurban itu dilakukan setelah terbitnya matahari. Ya, diperkirakan itu sholat sudah selesai, khutbah sudah selesai, lalu kemudian baru melaksanakan ibadah kurban, ya. Sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Apa sunnah-sunnahnya? Sunnah-sunnahnya membaca basmalah, sunnah-sunnahnya membaca sholawat, menghadap kiblat, ya, membaca takbir 3 kali, lalu kemudian membaca basmalah, ya, tentu membaca basmalah dan membaca doa Allahumma hadihi minka, atau Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal ni'matan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu, ya. Maka fataqabbal, terimalah ya Allah. Ni'matan minka alayka. Kurban ini adalah nikmatmu untukmu, ya, untukku, nikmat Allah untuk kita, untuk alayya. Wa qarrabtu biha ilaika, dan dengannya aku mendekatkan diri kepadamu, fataqabbalha minni, maka terimalah ini dariku. Ini doa yang kita panjatkan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa pendistribusiannya? Pendistribusiannya ya untuk orang-orang yang kaya, ya tentu untuk dikonsumsi saja, it'am saja, ya. Jadi kurban itu pun boleh bukan hanya untuk orang-orang miskin, ya, tetapi orang kaya pun bisa, tetapi hanya sebatas untuk konsumsi saja. Tapi untuk kalangan fakir miskin, dalam tradisi fikih itu selain mengkonsumsi, ya, di tradisi kita saya kira hanya mengkonsumsi saja, ya. Tetapi pemberian kepada kelompok ini berstatus pemberian hak milik atau tamlik. Kalau kurbannya kurban sunnah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu sekalian. Orang yang berkurban itu disunnahkan mengambil sedikit dari daging kurbannya itu. Paling tidak secara hukum 1/3 dari hewan yang kita kurbankan. Ya. Untuk apa? Mencari keberkahan, ya, mencari keberkahan. Tetapi ada ketentuan lain. Kalau kurban itu statusnya kurban wajib, kapan kurban itu menjadi kurban wajib? Tadi sudah kita sama-sama menyimak. Kurban wajib itu manakala kurban itu diniatkan untuk nazar, ya, nazar. Kalau saya dapat ini, maka saya akan kurban misalnya, maka itu menjadi hukumnya wajib. Kalau kurbannya kurban nazar, maka seluruh dagingnya itu disedekahkan. Tidak boleh yang kurban nazar itu mengambil daging yang sudah dikurbankan itu. Tapi kalau kurban sunnah, disunnahkan kita ambil berkahnya, paling tidak kita bisa dapat 1/3 dari daging yang kita kurbankan itu. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa kurban itu adalah ibadah agung. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin.
Di ayat yang lain juga watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya, dan ceritakan wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua orang putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Allah menerima kurban dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang lainnya tidak diterima. Yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil, dan yang tidak diterima adalah kurbannya Qabil. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa peristiwa Qabil dan Habil inilah yang ditengarai sebagai peristiwa yang pertama kali atau syariat yang mengindikasikan ada kurban itu, ya. Sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dulu kedua anak dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, yakni Qabil dan Habil, juga berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil mempersembahkan kurban yang terbaik, sedangkan Qabil tidak mempersembahkan kurban yang terbaik. Akhirnya kurban yang terbaik itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terungkap dalam firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Ya, syariat kurban itu tentu wa fadainahu bidzibhin azim, ya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mempersembahkan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, Nabiullah Ismail yang sudah diletakkan di di tempat yang ingin disembelih itu. Kalau kita mau pergi ke Arafah itu kita melihat sebelah kiri itu, ibu-ibu sekalian, ya, ada menara kecil, dan disitulah ditandai sebagai menara tempat Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam disembelih. Karena ketaatan yang luar biasa itulah kemudian Allah mengganti sembelihan yang dipersembahkan oleh Nabiullah Ibrahim, yakni Ismail alaihissalatu wassalam, dengan bidzibhin azim, seekor kambing sembelihan yang besar, kambing gibas yang besar, sebagai pengganti dari Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Ibadah kurban itu adalah syiar tauhid, ya. Jadi syiar yang terbesar itu adalah ibadah kurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Saking besarnya itu ibadah kurban sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyinggung tentang bahimatil an'am, Allah gandengkan dengan ilahukum ilahu wahid, tentang tauhid, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatnya tadi sudah kita bacakan bahwa kurban itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan darah yang mengalir itu, bukan daging dari hewan kurban itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkurban karena tidak enak sama tetangga, karena tidak enak dianggap sebagai tokoh, karena tidak enak kepada keluarga dan lain sebagainya. Bukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita berkurban itu karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum.
ketika kita sudah mempersembahkan kurban itu karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menundukkan kepada kita, mengagungkan kita berlaku demikian itu untuk litukabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuk yang Allah telah berikan kepada kita. Wa basyiril muhsinin, dan model ini berikan kabar gembira kepada, kata Allah, kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi syariat kurban ini kita gaungkan karena kita memuji Allah, karena mengagungkan Allah. Dengan kita berkurban ini Allah balas dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan ini bukan hanya kita yang kita dapatkan, tetapi orang lain juga ikut mendapatkan dari kebaikan kurban yang seperti Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan tadi. Jenis-jenis hewan sembelihan dalam Islam tadi sudah saya jelaskan. Ini ringkasannya, ya, ada ad-dam, ada al-aqiqah. Dam itu ketika kita haji atau umrah, ya, ketika kita melanggar maka bayar dam, itu sembelihan, ya. Ada juga akikah, ada juga udhiyah, ya. Ad-dam, ada damul jubran, ada damul syukur. Damul syukur dibagi dua lagi, damul qiran, damul tamattu', ya. Ini dalam haji. Ini ringkasan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Udhiyah pun demikian, ini dari sisi umurnya tadi sudah saya sampaikan. Lalu kemudian syarat-syaratnya sebagian tadi sudah saya jelaskan. Begitupun al-mudhhi, ya. Mudhhi itu kepada siapa saja orang yang berkurban, ya. Aturan atau larangannya seperti apa, ya. Larangannya misalnya sejak tanggal 1 Zulhijjah tidak diperkenankan mencukur rambut, bulu, baik itu kuku, ya, dalam tubuh, hingga hewan yang disembelih itu. Lalu kemudian kepada siapa saja daging itu boleh dibagi, ya, kepada, ya, tentu share daging sembelihan kita ini berlaku pada sapi, unta, 1 ekor sapi untuk 7 orang, ya, 1 kambing untuk person, ya. Dulu sempat ramai, meskipun, ya, sudah di-share, sudah ramai di masyarakat, 1 kambing boleh untuk 1 keluarga, kata gitu, ya. Lalu kemudian sudah ada klarifikasi minta maafnya. Karena secara hukum kita, secara fikih Indonesia, fikih madhab Syafi'i, ya, 1 kambing untuk 1 orang, ya. Lalu kemudian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab-adabnya tadi sebagian sudah saya jelaskan. Kita masuk ke fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat pandemi COVID-19 ini. Kurban ini di dalam fatwa tahun 2020 nomor 36 itu, kurban tidak bisa diganti dengan uang, ibu-ibu sekalian, ya, atau diganti dengan barang yang lainnya. Ya, meskipun ada hajat misalnya yang kita tuju, kurban ya dengan bahimatul an'am. Itu jelas di fatwa MUI dan jelas tadi apa yang sudah saya sampaikan di dalam Al-Qur'an tadi itu, ya. Lalu tentang hal yang lain di fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah pandemi, kurban itu dapat dilakukan dengan cara taukil. Taukil itu bisa mudhahi atau pekurban menyerahkan sejumlah dana seharga hewan ternak kepada pihak lain. Itu taukil, mewakilkan baik individu maupun lembaga, ya. Ya, membeli kurban, merawat, meniatkan untuk kurban, menyembelihnya, membagikan hewan daging kurban. Di fatwa nomor 36 tahun 2020 itu boleh diwakilkan. Boleh ke yayasan, boleh ke lembaga, boleh ke masjid, boleh ke RPH. Kenapa? Karena sedang pandemi COVID-19.
Itu fatwa nomor 36 tahun 2020. Hal yang lain, ya, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika penyembelihan hewan kurban itu kita diharuskan untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, bagi pihak yang terlibat, ya tentu karena masa pandemik kita diminta untuk menjaga jarak, physical distancing, ya. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya kerumunan. Kalau kita dulu ada istilah 3M, sekarang sudah sampai ke 5M, salah satunya menghindari kerumunan. Di fatwa nomor 36 tahun 2020 itu juga yang lain, ya, penyembelihan kurban itu dapat dilaksanakan bekerja sama dengan RPH. Ya, itu bisa kita lihat di ketentuan fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standarisasi sertifikasi penyembelihan halal. Itu tahun 2020. Itu bisa kita kerjasama dengan RPH. Lalu dalam hal ketentuan huruf C tadi itu kita menjaga protokol kesehatan, kebersihan, sanitasinya yang baik, ya. Lalu kemudian pelaksanaannya di tanggal 10 Dzulhijjah, ya, sehingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah itu sudah dipastikan sudah selesai, tidak ada lagi proses untuk pemotongan hewan dan seterusnya. Pendistribusiannya dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu sesuai dengan fatwa MUI nomor 36 tahun 2020. Ya. Pendistribusiannya kemana saja, ya? Ini berdasarkan fatwa nomor 37 tahun 2019, bagaimana mengawetkan misalnya pendistribusian daging dalam bentuk olahan boleh tidak misalnya. Nah, di fatwa nomor 37 tahun 2019 itu sudah dijelaskan, ya. Pendistribusiannya harus segera, alal faur, tidak boleh ditunda-tunda. Setelah disembelih, agar manfaat tujuan penyembelihan hewan kurban dapat terrealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban itu. Dibagikan dalam bentuk daging mentah, berbeda dengan akikah. Kalau akikah dibagikan matangnya, sedangkan kalau kurban itu dibagikan mentahnya. Pendistribusiannya tentu memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat, ya. Yang terdekat dulu, ya, yang membutuhkan, silakan. Secara umum fatwa-fatwanya bisa dilihat atau bisa dirujuk. Ada 5 fatwa yang saya lampirkan di slide ini. Bisa di fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di saat wabah pandemi COVID-19, itu di situ juga diurai, dijelaskan. Lalu di fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiyat takbir dan sholat Idul Fitri saat wabah pandemi. Lalu bisa juga kita baca di fatwa nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Jumat dan jamak untuk mencegah penularan wabah COVID-19, karena ini terkait dengan wabah COVID-19. Ya, fatwa nomor 36 tahun 2020, fatwa nomor 37 tadi yang sudah kita sedikit singgung tahun 2019, ya. Fatwa-fatwanya sudah baik penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di saat pandemi maupun hukum pengawetan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan dan seterusnya, itu sudah ada di fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan terkait ibadah kurban di masa pandemi. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, dan yang terpenting mudah-mudahan syariat kurban ini menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kurban yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan ini, Allah mengganti, dan pasti Allah mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak
nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang begitu besar, maka kita sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah itu, maka kita melakukan fasalli li rabbika wanhar. Kita salat, mendekat kepada Allah dan melakukan ibadah kurban. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Nanti akan kita dengarkan sesi tanya jawab ya Ustadz ya, sebentar lagi. Silakan Bunda. Ibu mempersiapkan tanya jawab ya, silakan bisa di ruang chat ataupun Ibu bisa bertanya langsung. Tapi sebelumnya, Masya Allah ini Ustadz, kurban ini adalah sebagai bukti syukur ya Ustadz ya. Bukti syukur kita sudah diberikan Allah rezeki, sehat, kemudian tanda takwa kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ustadz ya. Masya Allah, ini sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, baik kami akan memberikan pengumuman sedikit Ustadz mengenai infak maupun wakaf untuk pembangunan Masjid Nurul Qalbi. Silakan Bu Cut. Untuk berlangsungnya kegiatan Majelis Ta'lim Nurul Qalbi ini, barangkali kami persilakan kepada ibu-ibu yang ingin ya berinfak ke nomor rekening yang berikut ini akan ditampilkan di monitor atas nama Ibu Banu ya Henderwati. Mungkin belum ini ya Bu Cut, sudah siap-siap barangkali. Ya mungkin Ustaz nanti akan kita tampilkan kembali ya. Kebetulan ini host kita ini Nambi ya Ustaz ya. Kebetulan beliau ini anaknya hari ini lagi wisuda Ustaz, Masya Allah. Jadi barakallah. Host juga ya, maksudnya satu sisi ibadah juga ya. Jadi agak repot memang hari ini ya Ustaz ya. Nanti akan barakallah. Ya, akan kita tampilkan kembali ya. Mungkin nomor rekening akan kita tampilkan nanti melalui monitor. Baik ibu-ibu, barangkali sudah ada yang bertanya. Gimana Bu Cut? Ya Bu, bisa saya share sebentar. Oke, monggo silakan. Ya, ini dia ya, nomor rekening Ibu Banu Herwindrati ya, untuk kelangsungan dari Insya Allah kita bisa istiqomah ya. Izin nanti saya share juga di beberapa jamaah saya Bunda. Iya Ustaz, ini adalah infak ya untuk Majelis Ta'lim Nurul Qalbi. Mudah-mudahan Allah yang membalas ya semua apa kebaikan yang sudah diberikan untuk infak ini. Semoga Allah yang membalasnya dan diberikan rezeki yang berlimpah tentunya ya, sehat walafiat semuanya. Kemudian berikut ini akan kami tampilkan Ustaz pembangunan Masjid Nurul Qalbi di komplek kita Mertilang ya. Ini adalah pembangunan tahap kedua Ustaz. Jadi tahap pertama sudah selesai alhamdulillah, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Ya Insya Allah ini adalah masjid kebanggaan kita bersama ya Ustaz ya di Sudah lantai 2 sekarang ya? Iya Ustaz. Sudah lantai 2 ya? Iya, sudah lantai 2 Ustaz. Jadi satu tahap pertama sudah, sekarang tahap kedua Ustaz. Jadi tahap pertama juga lantai 1, lantai 2 sudah. Sekarang masuk kepada tahap yang kedua. Nah ini Insya Allah mudah-mudahan kita harapkan ya ada infak maupun wakaf daripada jamaah yang ingin mungkin memberikan infaknya ya wakafnya kepada Masjid Nurul Qalbi. Silakan untuk pada nomor rekening akan kita tampilkan berikut ini. Ya begitu semangatnya kita ya Ustadz, alhamdulillah untuk berinfak, bersedekah, untuk mendirikan rumah Allah di dunia ini. Mudah-mudahan kita nantinya Allah berikan istana di surganya Allah. Amin ya Allah. Alamin. Ini juga sedekah ataupun wakaf ini menjadi bukti ya Ustadz ya bahwa kita juga sangat bersyukur, bertakwa kepada Allah sehingga setiap orang yang sholat di Masjid Nurul Qalbi insya Allah menjadi amal jariah bagi kita ya Ustadz ya, mengalir sampai nanti di alam kubur. Insya Allah ini juga kita harapkan ya bagi jemaah yang mau memberikan infak ataupun sedekahnya. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanul jaza. Video ini saya tayangkan ya Bu? Iya, monggo silakan.